Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan saya mengucap syukur atas support dan dukungan saudara yang sudah mensubscribe channel saya. Dan saya tambah semangat lagi karena subscriber makin bertambah. Dan saya percaya makin bertambahnya subscriber, makin banyak orang yang bisa mengenal atau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Bagi saudara yang baru pertama mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan, silakan saudara langsung mensubscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya setiap kali ada video tentang firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya atau mendengarkannya. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini, firman Tuhan berjudul Cara Hidup yang Sia-sia. Ya, cara hidup yang sia-sia. Diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak. Ya. Ada satu versi terjemahan, versi mudah dibaca, dikatakan begini, 1 Petrus 1 ayat 18, versi mudah dibaca. Kamu tahu bahwa kamu diselamatkan dari cara hidup yang tidak berharga. Ya, tadi yang sia-sia, ini yang tidak berharga. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu tidak diselamatkan oleh yang dapat rusak seperti emas dan perak. Saudara-saudara sekalian, setiap kita punya tradisi atau punya kebiasaan, ya. Tradisi atau kebiasaan itu biasanya turun-temurun. Nah, ada tradisi-tradisi yang memang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, banyak yang baik, ya, misalnya menghormati orang tua, itu tradisi atau kebiasaan cara hidup yang baik. Ya. Dimanapun, ya, menghormati orang tua atau menghormati yang lebih tua, itu suatu cara hidup atau tradisi yang baik, saudara sekalian. Nah, ada tradisi atau cara hidup, ya, yang membuat kita jauh daripada Tuhan, yang membuat kita binasa. Nah, itu yang kita mesti hati-hati. Itu yang disebut dengan cara hidup yang sia-sia atau yang tidak berharga. Saudara-saudara sekalian, ada satu juga terjemahan yang firman Allah yang hidup mengatakan begini. Allah membayar suatu harga tebusan untuk melepaskan saudara dari jejak nenek moyang yang berusaha dengan sia-sia untuk mencapai sorga. Sebagaimana saudara ketahui, tebusan itu dibayarnya bukan dengan emas atau perak, tentunya dengan darah Yesus. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi Tuhan Yesus datang untuk menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Ya, kematiannya itu untuk menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Cara hidup apa? Kalau kita baca tadi terjemahan firman Allah yang hidup, jejak nenek moyang yang berusaha dengan sia-sia mencapai sorga. Ada banyak cara orang berusaha untuk mencapai sorga, yaitu naluriah orang, saudara sekalian. Ya, tetapi tidak ada cara lain untuk bisa mencapai ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Alkitab dengan tegas mengatakan, Yohanes 14 ayat 6, ya, dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus katakan. Jadi tidak ada jalan atau cara lain selain melalui Yesus Kristus. Dia adalah hodos, jalan. Ya. Jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kita harus mengikuti jalannya, cara hidupnya, ya, kehidupannya, ya, kebenaran yang diajarkan dan dia hidupi. Itu kita harus ikuti kalau kita mau mencapai persekutuan dengan Bapa atau bisa sampai ke rumah Bapa di sorga. Nggak ada cara lain, saudara sekalian. Alkitab mengatakan juga ketika Petrus khotbah, dia berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, sehingga orang bisa diselamatkan. Ya. Jadi nggak ada nama yang diberikan kepada siapapun sehingga orang diselamatkan. Nah, makanya saudara sekalian, keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Nah, Yesus datang untuk menebus cara hidup kita yang sia-sia. Ya, cara hidup di situ dari kata Yunani anastrope. Ya, anastrope itu kondak itu tabiat, perilaku. Ya, manusia punya tabiat yang namanya tabiat berdosa atau sinful nature. Yang itu harus diubah. Untuk mengubah tabiat manusia yang sinful nature, di mana Martin Luther mengatakan non posse non peccare, artinya tidak berbuat dosa. Itu tidak bisa, ya, tidak bisa oleh manusia, harus melalui penebusan darah Yesus. Yesus harus mati untuk menebus cara hidup kita yang sia-sia, yaitu sinful nature itu. Kondak, kebiasaan, perilaku, saudara. Anastrope juga artinya way of life. Ya. Way of life itu jalan hidup, saudara sekalian. Ya. Jadi semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jalan hidupnya sesat. Ya. Makanya manusia perlu bertobat, berbalik arah, change direction, menuju kepada surga. Ya. Kalau enggak, manusia akan binasa. Anastrope artinya manner of life, manner, cara, saudara sekalian. Ya. Kalau kita perhatikan cara dunia itu bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya, cara-cara yang jahat, yang tidak beres, itu cara-cara dunia. Ya. Anastrope juga artinya behavior. Behavior itu perilaku, saudara sekalian. Makanya saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen yang belajar kebenaran, perilaku kita harus benar sebagai garam dan terang. Sehingga orang melihat perbuatan kita memuliakan Bapa di sorga.
Ya. Petrus juga pernah berkata ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik ya, di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu ya, yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 1 Petrus 2 ayat 12. Jadi jelas saudara sekalian, sebagai orang Kristen kita harus punya cara hidup yang benar saudara sekalian. Ya. Jangan yang sia-sia. Ya. Kata sia-sia di situ dari kata Yunaninya mataios, ya. Artinya vain, sia-sia, ya. Unreal, nggak nyata, artinya nggak real gitu saudara. Maksudnya tidak membuat kita nanti mencapai kehidupan yang nyata di sorga. Ya, itu mataias. Mataias juga artinya ineffectual, artinya tidak efektif, tidak berguna. Untuk apa? Untuk mengubah perilaku kita. Ya, itu cara hidup yang sia-sia. Mataios juga artinya unproductive, tidak produktif atau tidak menghasilkan. Ya, cara hidup yang sia-sia itu tidak menghasilkan karakter tabiat ilahi atau karakter ilahi, ya, atau natur ilahi. Ya, itu tidak produktif, cara hidup yang sia-sia. Kata mataios juga artinya godless. Ini luar biasa ya. Godless itu lawan daripada godliness, ya, godly. Ya. Kata mataios itu useless, tidak berguna. Ya. Tidak berguna mengubah hidup kita. Mataios juga artinya no purpose, tidak mempunyai tujuan. Ya. Profitless. Profitless tahu ya dari kata profit, ada kata less. Less artinya kan misalnya homeless, tidak punya rumah ya. Jobless, ya tidak punya pekerjaan. Ini profitless, tidak punya keuntungan sama sekali. Memang kelihatannya cara-cara dunia ya, itu baik kelihatannya. Misalnya kalau nggak jujur dalam bisnis, kamu nggak akan beruntung, nggak akan berhasil. Ya. Padahal kalau kita nggak jujur, kita jahat. Ya. Pada akhirnya ketika ketahuan, ya, itu jadi profitless. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, mataios juga artinya devoid of force, truth, success, result. Artinya tanpa kekuatan, tanpa kebenaran, tanpa kesuksesan. Jadi jangan sampai kita punya cara hidup yang sia-sia, yang tadi dijelaskan dari bahasa aslinya itu luar biasa, saudara sekalian. Nah, kita mesti punya tradisi hidup atau cara hidup Kristen, cara hidup sejati, yaitu apa? Ajaran-ajaran Kristus. Dan yang dilestarikan oleh rasul-rasulnya. Ya. Dan sekarang kita dalam bentuk Alkitab ini. Ya, ini ajaran Kristus ini ya, memuat cara hidup kita. Ya. Bible. Ini mengatakan Bible, B-I-B-L-E, Bible. Itu singkatan bahasa Inggris, ya, Bible, Basic Instruction Before Leaving Earth. Ya. Jadi basic instruction, jadi perintah dasar sebelum kita meninggalkan dunia ini. Supaya kita memiliki cara hidup yang membuat kita memiliki karakter ilahi. Ya. Jadi saudara sekalian, kita beruntung sudah ada Alkitab yang lengkap, yaitu Perjanjian Lama yang memiliki nilai-nilai kebenaran yang bisa kita ambil hikmahnya untuk mengubah hidup kita, saudara sekalian. Dan ada Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Ya. Menyelamatkan artinya mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula, yaitu memiliki gambar dan rupa Allah, memiliki pikiran perasaan seperti yang dimiliki oleh Kristus atau yang dimiliki oleh Allah, yaitu sifat-sifat ilahi, hanya melalui Injil. Itulah sebabnya kita yang percaya Yesus itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam diri kita, memberikan kuasa dunamos yang memungkinkan kita bisa melakukan kehendak Allah. Karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya. Kebenaran itu yang akan mengubah hidup kita. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan, Injil, ini yang akan menguduskan kita, yang akan membuat karakter kita menjadi karakter yang ilahi. Nah, kalau sebelum ada Injil, itu kan tradisi itu disampaikan, ya, tradisi itu dari kata traditio, artinya diteruskan, ya. Traditio itu dari kata tradere, artinya mentransmisikan, artinya mendistribusikan atau meneruskan, ya, dari satu orang ke orang lain, dari satu tangan ke tangan yang lain, itu tradere. Nah, ajaran Kristus, ya, pada waktu itu kan belum ditemukan mesin cetak atau ya, mesin cetak, saudara. Sehingga apa? Dari mulut ke mulut, makanya disebut tradisi hidup atau tradisi suci. Nah, orang-orang Kristen mula-mula itu dari mulut ke mulut, ya. Baru Injil itu ditulis, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian ada surat-surat Paulus yang menegaskan atau menjelaskan lebih rinci lagi tentang Injil itu yang dikaitkan dengan Perjanjian Lama. Sehingga kita punya Alkitab lengkap, saudara sekalian. Yang kalau kita ikuti, taati, itu akan mengubah hidup kita. Nah, warisan itu mencakup segala sesuatu yang diajarkan Tuhan Yesus dan juga di Perjanjian Lama yang diilhamkan melalui Musa, saudara sekalian. Nah, kalau kita jalani, ya, menjalani hidup suci sesuai dengan firman Tuhan, kita akan memiliki iman yang berkembang atau bertumbuh. Nah, tradisi yang turun-temurun yang dikembangkan itu, saudara sekalian, itu menjadi tradisi suci, ya, yang diwariskan terus-menerus. Nah, tradisi suci atau tradisi hidup ini, tradisi yang hidup ini, ya, yang Tuhan inginkan kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, cara hidup Kristus yang kita harus wariskan kepada anak cucu kita, saudara sekalian. Nah, tadi saya katakan, hanya orang yang menjalani kehidupan Kristus, ya, jalan Tuhan itu, yang akan sampai kepada Bapa. Ya. Makanya keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Nah, untuk itulah kita
mau belajar kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan memiliki kecerdasan. Kita akan memiliki kepekaan. Untuk apa? Membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, cara hidup dengan kemampuan membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, ini akan membuat kita hidup memiliki karakter ilahi. Ya. Dan hanya orang yang memiliki karakter ilahi, yang berkodrat ilahi, yang akan diam di kerajaannya. Untuk itu, saudara sekalian, kita harus mulai merasakan atmosfer surgawi ketika kita hidup di bumi ini. Jangan saudara berharap masuk surga, tetapi saudara dalam kehidupan di bumi ini, selama hidup di bumi ini 70-80 tahun, saudara mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Nggak mungkin, saudara sekalian. Jadi kodrat kita harus diubah dulu selama kita hidup di bumi. Ini proses panjang yang kita harus jalani seumur hidup kita. Nah, untuk itulah saudara sekalian, tidak ada pilihan lain. Ya, seperti amanat agung mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi hanya orang yang mau belajar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, yang menjadi murid, itu yang akan diubahkan karakternya, cara hidupnya. Sehingga cara hidup yang sia-sia kita tinggalkan, dan kita memiliki cara hidup yang kudus. Karena kalau kita baca konteks dari 1 Petrus 1, ya, Alkitab di ayat sebelumnya, itu jelas, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya, ayat 14, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya. Kemudian ayat 15-nya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, ya, di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Ya. Jadi cara hidup kita harus berubah, harus memiliki cara hidup seperti Kristus, cara hidup yang tanpa dosa. Sehingga Yesus berani berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Tidak ada. Ya. Nah, untuk bisa mencapai kodrat ilahi, di mana bukan hanya kita tidak berbuat dosa, tetapi tidak bisa berbuat dosa lagi, kita harus dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.